Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan masuk ke masalah manajemen yang kita kaitkan dengan pengelolaan negara. Manajemen lebih bisa mengantarkan kita kepada kemakmuran daripada semua aset dan SDA yang kita miliki. Karena aset dan kekayaan alam yang kita miliki bisa saja dibuat tidak berharga oleh negara lain atau oleh buyer, karena kemampuan kita mengangkat nilainya sangat rendah. Kita bisa bandingkan saja, misalnya pada saat krisis. Ya, kita tahu saat krisis 97-98 dan cara kita mengatasi itu. Kita bandingkan BPPN dengan Sampurna Group. Sampurna Group ya memiliki pabrik rokok paling top di Indonesia, di Samsu dan lain-lain. Dan dia pada saat krisis, pada saat duit sangat sulit, Sampurna mampu menjual asetnya itu dengan harga 18 triliun. Di sisi lain, BPPN yang diserahi aset-aset yang luar biasa besar, yang bagus-bagus, misalnya BCA. BCA ini pada saat itu adalah bank swasta terbesar di Indonesia dengan 700 cabang dan nasabah yang luar biasa besar, jutaan nasabahnya. Nah, ini dijual oleh BPPN karena mau duit cepat kembali yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah lewat obligasi rekapitalisasi perbankan. BLBI sudah keluar sangat banyak dan BCA menerima obligasi sampai 60 triliun. Ini sangat besar untuk menyehatkannya. Kemudian BPPN menjualnya dengan harga ya 5,1 triliun.
untuk 50% sahamnya. Artinya seluruhnya total aset BCA ini ya, cuma dijual dengan harga 10 triliun. Padahal dia punya 700 cabang lebih, punya nasabah yang luar biasa besar, dan punya aset yang juga luar biasa besar. Di samping itu ada obligasi rekap di dalamnya senilai 60 triliun. Nah, ini dijual seluruhnya dengan 10 triliun. Artinya dibanding dengan kemampuan Sampurna menjual pabriknya, Michael Sampurna, itu BPPN yang isinya orang-orang hebat ini, orang-orang yang dulu yang mengelola bank ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemampuan Sampurna. Sampurna cuma pabrik rokok bisa menghasilkan 18 triliun. Sedangkan ini BCA, bank terbesar, bank swasta terbesar ini, dibeli oleh konsorsium Jarum Paralon dengan harga, ya kalau totalnya cuma 10 triliun saja. Dan begitu mereka membeli bank ini, pemerintah langsung berutang 60 triliun kepada pemiliknya yang baru ini, konsorsium Paralon Jarum. Ini yang dianggap oleh Menko Perekonomian waktu itu di zamannya Gus Dur, Hui Tiangi, ini kehilangan nalar. Hui Tiangi bilang, kita keluarkan dulu obligasinya baru dijual. Jangan sampai begitu kita jual, kita jadi berutang sama pemiliknya yang baru. Tidak masuk akal. Dan itu dilakukan. Inilah kemampuan manajemen yang sangat rendah yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh BPPN. Orang-orang yang hebat itu tidak mampu memanage dengan baik aset-aset yang dimilikinya, sehingga malah menjadi bencana buat bangsa ini yang menyebabkan kita jatuh, ya. Kita menjadi, ya, yang pada saat seharusnya kita menuai hasil dari kerja keras kita, dari segala biaya yang kita keluarkan, ya, malah menjadi merubah, ya, lewat kemampuan IMF. Ini juga kemampuan manajemen IMF dengan kemampuannya merubah utang swasta ini menjadi utang publik. Kemudian tiba-tiba saja negeri ini memiliki utang yang BLBI itu, ya, BLBI-nya sendiri sudah keluar 144 triliun, ada yang bilang 164 triliun cash yang dipakai untuk menalangi uang nasabah yang terus menarik uangnya, ya. Dan kemudian obligasi bersama obligasi rekapnya kita menjadi punya utang baru yang dulunya belum pernah ada, yaitu 650 triliun. Dan ini sampai sekarang belum dicabut dan akan membebani kita sampai tahun 2032. Harusnya pemerintah baru atau pemerintah sekarang masih punya waktu mencabut obligasi rekap ini dan menyatakannya tidak berlaku lagi. Kalau tidak, negeri ini terus dirongrong oleh para pemilik baru bank-bank itu yang sudah membangkrutkan negara ini. Bank-banknya yang lama itu bisa, pemiliknya yang lama itu bisa kembali lagi memilikinya dengan cara akrobat. Nah ini. Nah, kemampuan manajemen ini juga berlaku dalam urusan dengan tambang-tambang kita. Ya, kita lihat bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang kita miliki sekarang? Kita lihat Bahlil sudah mengobral izin tambang,
Ya, kita tidak tahu perjanjian di balik itu. Ada biaya memang untuk itu. Tapi sebetulnya karena negara ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk tambang-tambang ini untuk kemakmuran, maka sebetulnya harusnya ada deal di situ, ya, di mana tambang itu 20%-nya adalah, ya, zakat tambang itu 20%. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 diambil dari konsep Islam tentang zakat. Zakat tambang itu 20%. Artinya pemerintah cuma boleh membaginya kepada investor yang 80%. Yang 20% adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari sini sebetulnya pendidikan rakyat Indonesia seluruhnya dari SD sampai perguruan tinggi sampai berapapun yang dia mau gratis. Pemerintah yang membayarnya lewat ini, lewat dana zakat tambang ini. Juga kesehatannya dan bahkan listrik dan airnya bisa gratis untuk rakyat Indonesia. Yang menginginkan lebih dari yang standar harus membayar tentu. Nah, inilah yang harus dibangun kembali. Jadi pemerintah cuma boleh membaginya kepada investor baik luar maupun dalam negeri itu yang 80%. Bisa 40-40, 50-30, 20-60 atau berapapun yang disepakati. Tapi yang milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Saya telah menuliskan dalam Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Dalam opsi ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia, saya bahas tentang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini memang belum selesai. Saya akan mengupasnya lagi untuk kebutuhan bangsa ini, supaya rakyat ini bisa makmur seperti yang diinginkan para pendiri republik. Jangan menjadi bencana buat rakyat kita, karena di setiap daerah yang mengandung tambang, penduduknya rakyat lantas diusir dari tempat-tempatnya hidup. Padahal harusnya mereka mendapat kemakmuran yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.